Kardi sudah hampir 15 tahun bekerja sebagai kuli bangunan. Usianya 38 tahun. Tubuhnya tidak terlalu besar, tetapi tenaganya kuat karena setiap hari terbiasa mengangkat semen, pasir, batu bata, dan berbagai bahan bangunan lainnya. Kardi bukan orang yang banyak memilih pekerjaan. Selama upahnya jelas dan pekerjaannya halal, ia akan mengambilnya. Biasanya Kardi bekerja bersama beberapa orang yang sudah dikenalnya. Kalau ada proyek di desa lain, mereka ikut. Kalau proyek selesai, mereka mencari pekerjaan berikutnya. Begitulah kehidupan Kardi dari tahun ke tahun. Suatu pagi, ketika Kardi sedang memperbaiki genteng rumah seorang warga, datang seorang mandor bernama Pak Darto. Kamu lagi kosong setelah pekerjaan ini?" tanya Pak Darto. Kardi turun dari atap dan mengusap keringat di dahinya. "Kalau pekerjaan ini selesai besok, kosong, Pak. Memangnya ada proyek?" "Ada. Bangun rumah. Lumayan besar. Tapi lokasinya agak jauh." "Berapa lama?" "Kurang lebih sebulan." Kardi langsung tertarik. Pekerjaan sebulan tentu cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Kalau upahnya sesuai kesepakatan, saya ikut, Pak." Pak Darto kemudian menjelaskan bahwa proyek itu berada di sebuah kampung yang cukup jauh dari jalan utama. Pemilik rumah meminta bangunan segera diselesaikan karena rumah tersebut akan ditempati keluarganya. 2 hari kemudian, Kardi berangkat bersama 4 pekerja lain. Mereka membawa peralatan kerja, pakaian secukupnya, dan beberapa kebutuhan pribadi. Karena lokasi cukup jauh, mereka menggunakan mobil bak terbuka milik mandor untuk membawa sebagian material. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Semakin jauh dari jalan utama, kondisi jalan semakin sempit. Aspal berganti menjadi jalan berbatu. Setelah melewati perkebunan dan beberapa bukit kecil, mereka masuk ke jalan tanah yang di kanan kirinya dipenuhi pepohonan. Kardi sempat bertanya kepada Pak Darto, "Masih jauh, Pak?" "Sebentar lagi." Tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa rumah di kejauhan. Kampung itu tidak terlalu besar. Rumah-rumah berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah. Sebagian rumah terbuat dari tembok, sebagian lainnya masih menggunakan kayu. Di beberapa halaman terlihat warga sedang melakukan aktivitas. Ada yang menyapu halaman, menjemur pakaian, dan membawa rumput untuk ternak. Sekilas semuanya terlihat normal. Namun Kardi merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa menjelaskan apa. Kampung tersebut terlalu tenang. Tidak ada anak-anak bermain di jalan. Tidak ada suara televisi dari rumah warga. Bahkan anjing pun tidak terlihat berkeliaran. "Sepi juga kampungnya," kata Kardi. Salah seorang pekerja bernama Ujang tertawa kecil. "Bagus dong. Kita kerja nggak terganggu." Pak Darto kemudian menunjukkan lokasi rumah yang akan mereka bangun. Tanahnya cukup luas dan berada agak jauh dari rumah warga lain. Di belakang tanah tersebut terdapat pepohonan yang cukup lebat. Pekerjaan langsung dimulai. Hari pertama mereka mengukur tanah, membuat pondasi, dan membersihkan bagian belakang lahan. Kardi mendapat tugas menggali bagian pondasi bersama Ujang. Menjelang siang, Kardi mulai merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Beberapa kali ia menoleh ke arah pepohonan di belakang lokasi. Tidak ada siapa-siapa. "Kenapa, Di?" tanya Ujang. "Nggak tahu. Kayak ada yang lihat dari sana." Ujang ikut menoleh. "Ah, paling orang kampung." Kardi tidak menjawab. Ia kembali menggali. Menjelang sore, pekerjaan dihentikan karena cahaya matahari mulai berkurang. Para pekerja duduk di bawah pohon sambil membuka bekal masing-masing. Saat itulah Kardi mendengar suara tawa anak kecil. "Hehehe." Kardi langsung mengangkat kepala. "Kalian dengar?" Ujang yang sedang makan berhenti mengunyah. "Dengar apa?" "Suara anak." Semua pekerja saling melihat. Beberapa detik kemudian terdengar lagi suara tawa dari arah jalan. Kardi berdiri. Kayaknya ada anak. Ia berjalan beberapa meter. Namun tidak ada siapa-siapa.
Hanya jalan tanah dan beberapa rumah di kejauhan. Kardi kembali ke tempat mereka beristirahat. Mungkin anak warga, kata Pak Darto. Sudah, jangan dipikirkan. Kardi mengangguk. Ia memang tidak terlalu memikirkan kejadian itu. Sore berikutnya, kejadian serupa kembali terjadi. Saat para pekerja sedang beristirahat, Kardi melihat seorang anak laki-laki berdiri di dekat pohon di seberang jalan. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Anak itu mengenakan pakaian sederhana dan celana pendek. Rambutnya sedikit berantakan. Ia berdiri sendirian sambil memperhatikan para pekerja. Kardi merasa heran. Ia melihat ke sekitar untuk mencari orang tua anak tersebut. Tidak ada siapa-siapa. "Kamu sendirian?" tanya Kardi. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya melihat Kardi. Kardi kemudian menyadari bahwa anak tersebut tampak kurus. Wajahnya terlihat pucat, tetapi tidak sampai membuat Kardi merasa takut. Kardi membuka bekalnya. Di dalamnya masih ada nasi dengan telur, tempe, dan sambal. "Kamu mau makan?" Anak itu perlahan mendekat. Kardi mengambil sebagian nasi dan lauk, lalu meletakkannya di atas kertas bungkus. "Nih." Anak itu menerima makanan tersebut. Tangannya terasa dingin ketika menyentuh tangan Kardi. Kardi sempat terkejut. "Kenapa tanganmu dingin sekali?" Anak itu hanya tersenyum. Kemudian ia membawa makanan tersebut dan berjalan menuju salah satu rumah yang berada di ujung jalan. Kardi memperhatikannya sampai anak itu menghilang di balik rumah. Ujang yang melihat kejadian tersebut hanya tertawa. Kamu sekarang punya teman baru." Kasihan anaknya. Mungkin belum makan. "Memangnya kamu kenal?" "Enggak." "Terus orang tuanya mana?" Kardi mengangkat bahu. "Enggak tahu." Pak Darto kemudian memanggil mereka untuk membereskan peralatan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Pekerjaan semakin maju. Pondasi selesai, dinding mulai berdiri, dan bagian atap mulai dipasang. Kardi mulai mengenal beberapa warga di sekitar lokasi. Namun ia tidak pernah melihat anak yang diberinya makanan bersama orang dewasa. Anehnya, anak itu selalu muncul pada waktu yang hampir sama. Menjelang sore, kadang hanya berdiri dari kejauhan, kadang duduk di dekat pohon, kadang menunggu di pinggir jalan. Setiap kali melihatnya, Kardi selalu menyisihkan makanan. Kebiasaan itu berlangsung tanpa pernah dibicarakan kepada siapapun. Suatu sore, Kardi membawa 2 bungkus gorengan dari warung kecil yang ditemuinya di perjalanan. Saat melihat anak itu berdiri di tempat biasa, ia langsung memanggil, "Sini." Anak itu mendekat. Kardi menyerahkan gorengan tersebut. "Ini buat kamu." Anak itu menerima dan tersenyum. Kardi kemudian bertanya, "Rumahmu di mana?" Anak itu menunjuk ke arah rumah di ujung kampung. Kardi melihat rumah yang ditunjuk. Rumah tersebut terlihat biasa saja. Dindingnya terbuat dari kayu dan halaman depannya cukup luas. "Kamu tinggal di situ?" Anak itu mengangguk. "Namamu siapa?" Anak itu tetap diam. Kardi tidak memaksa. "Ya sudah. Sana pulang." Anak itu berbalik dan pergi. Kardi kembali bekerja. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dari anak tersebut. Beberapa hari kemudian, Kardi sempat bertanya kepada salah seorang warga mengenai anak yang sering datang ke lokasi. "Warga sini punya anak kecil yang sering main di dekat proyek?" tanya Kardi. Warga itu tiba-tiba diam. "Anak kecil?" "Iya. Kurang lebih umur 7 atau 8 tahun." Warga tersebut memandang Kardi beberapa saat. "Kenapa tanya begitu?" "Sering datang ke tempat kami kerja. Saya kasih makan." Wajah warga itu terlihat berubah. Namun sebelum menjawab, ia justru berkata singkat, "Kalau anak itu datang lagi, jangan diajak pergi dari kampung." Kardi mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Warga tersebut tidak menjelaskan. Ia hanya berjalan meninggalkan Kardi. Kardi berdiri sambil memandang orang itu. Untuk pertama kalinya,
Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan anak yang selama ini diberinya makanan. Namun karena pekerjaan masih panjang dan tidak ada kejadian buruk yang dialaminya, Kardi memilih tidak terlalu memikirkannya. Ia kembali mengangkat semen dan melanjutkan pekerjaannya sampai sore. Saat matahari mulai turun, Kardi kembali melihat anak itu berdiri di tempat yang sama. Kali ini anak tersebut tidak langsung mendekat. Ia hanya memandang Kardi dari kejauhan. Kardi mengambil bekalnya dan tersenyum. Ia belum tahu siapa sebenarnya anak itu. Ia juga belum tahu mengapa warga kampung begitu enggan membicarakannya. Yang Kardi tahu hanya satu. Setiap sore, anak itu datang dalam keadaan lapar. Dan selama Kardi masih memiliki makanan, ia tidak tega membiarkan anak itu pulang tanpa membawa apa-apa. Memasuki minggu kedua, pekerjaan di rumah tersebut semakin banyak. Bagian dinding sudah hampir seluruhnya berdiri. Para pekerja mulai memasang kusen, merapikan permukaan tembok, dan menyiapkan bagian atap. Kardi mendapat tugas memasang beberapa bagian rangka kayu bersama Ujang. Sejak pagi mereka sudah sibuk mengukur, memotong, lalu mengangkat kayu ke atas bangunan. Kardi sendiri mulai hafal dengan rutinitas di tempat itu. Pagi bekerja, siang beristirahat, kemudian melanjutkan pekerjaan sampai menjelang sore. Namun ada satu kebiasaan yang juga mulai melekat dalam kesehariannya. Setiap sore, Kardi selalu menyisihkan makanan untuk anak kecil yang sering datang ke lokasi. Hari itu Kardi membeli 2 bungkus nasi dari warung yang berada cukup jauh dari tempat proyek. Satu untuk dirinya, satu lagi ia simpan kalau anak tersebut datang. Saat sore mulai mendekat, anak itu benar-benar muncul. Ia berdiri di pinggir jalan sambil memegang ujung bajunya. Kardi melambaikan tangan. "Sini." Anak itu berjalan perlahan. Kardi mengambil bungkus nasi yang sudah disiapkannya. "Ini, makan." Anak itu menerima makanan tersebut. "Jangan dimakan di sini kalau kamu takut dimarahin orang rumah." Anak itu hanya mengangguk. Kardi kemudian melihat anak itu berjalan menuju rumah yang pernah ditunjukkannya beberapa hari sebelumnya. Ada sesuatu yang membuat Kardi penasaran. Selama hampir 2 minggu, ia tidak pernah sekalipun melihat anak itu bersama orang tuanya. Padahal anak tersebut selalu datang pada waktu yang hampir sama. Kardi sempat berpikir mungkin orang tuanya sedang bekerja. Namun alasan itu terasa aneh karena anak tersebut selalu sendirian. "Kamu nggak sekolah?" tanya Kardi suatu sore. Anak itu hanya menatapnya. "Kelas berapa?" Tetap tidak ada jawaban. Kardi tersenyum kecil. "Ya sudah." Ia tidak ingin membuat anak tersebut takut. Beberapa pekerja lain mulai memperhatikan kebiasaan Kardi. "Di, kamu tiap hari kasih makan anak itu?" tanya Ujang. "Iya." "Orang tuanya nggak pernah datang?" "Belum pernah lihat." "Jangan-jangan kamu malah ngasih makan anak orang terus orang tuanya marah?" Kardi tertawa. "Kalau memang dimarahin, nanti saya jelaskan. Saya cuma kasih makanan." Ujang mengangguk, lalu kembali bekerja. Sore berikutnya, anak tersebut datang lagi. Kali ini ia tidak berdiri di pinggir jalan. Ia duduk di dekat tumpukan batu bata sambil memperhatikan Kardi bekerja. Kardi sedang membawa ember berisi campuran semen. "Kenapa duduk di situ?" Anak itu tidak menjawab. "Namamu siapa?" Anak tersebut hanya tersenyum. Kardi mulai merasa aneh dengan kebiasaannya yang tidak pernah berbicara. Namun ia tidak merasa terancam. Setelah pekerjaan berhenti, Kardi memberikan sepotong roti kepada anak itu. Anak tersebut menerimanya dengan kedua tangan. Sebelum pergi, anak itu sempat menatap Kardi cukup lama. Kardi memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Anak itu terlihat seperti anak biasa, tetapi kulitnya sangat pucat. Selain itu, matanya terlihat lebih dalam daripada anak seusianya. Kardi mencoba mengabaikan perasaan tersebut. Ia menganggap mungkin dirinya terlalu lelah. Pada suatu sore, Kardi akhirnya memberanikan diri bertanya kepada seorang warga. Saat itu seorang laki-laki tua sedang duduk di depan rumah sambil memperbaiki sandal. "Pak,
Boleh tanya? Orang tua itu mengangkat wajah. Tanya apa? Anak kecil yang sering datang ke proyek kami itu anak siapa? Tangan orang tua itu berhenti bergerak. Anak kecil yang mana? Yang sering datang sore-sore. Umurnya sekitar 7 atau 8 tahun. Wajah orang tua itu berubah. Kenapa kamu tanya? Dia sering datang. Saya biasanya kasih makan. Orang tua tersebut melihat ke arah lokasi pembangunan. Sudah berapa lama? Sejak minggu pertama. Orang tua itu menarik napas panjang. Kalau dia datang, jangan terlalu banyak bicara. Kardi mengerutkan kening. Maksudnya? Sudahlah. Kamu kerja saja. Tapi saya cuma penasaran. Dia tinggal di rumah ujung sana, kan? Orang tua itu tidak menjawab. Ia langsung berdiri dan masuk ke rumah. Kardi semakin bingung. Ia berjalan kembali menuju proyek sambil memikirkan perkataan tadi. Malam harinya, para pekerja tidur di rumah sementara yang disediakan di dekat lokasi pembangunan. Karena pekerjaan belum selesai, mereka memang tinggal di sana selama proyek berlangsung. Malam itu hujan turun cukup deras. Kardi sudah berbaring ketika terdengar suara tetesan air dari atap. Ujang dan pekerja lainnya sudah tidur. Kardi masih belum mengantuk. Ia mengambil ponselnya dan melihat waktu. Hampir pukul 11 malam. Saat itulah terdengar suara dari luar. Kardi. Kardi langsung berhenti memainkan ponselnya. Ia menunggu beberapa detik. Kardi. Suara itu terdengar lagi. Kardi mengenal suara tersebut. Itu suara anak kecil yang selama ini sering diberinya makanan. Kardi duduk di kasur. Siapa? Tidak ada jawaban. Ia kembali mendengar suara tersebut. Kardi. Kali ini suara itu terdengar dari arah rumah yang sedang dibangun. Kardi memandang Ujang yang masih tertidur. Ia tidak ingin membangunkan semua orang hanya karena mendengar suara. Akhirnya ia mengambil senter dan keluar. Hujan sudah berhenti. Udara malam terasa dingin. Kardi mengarahkan senter ke bangunan yang belum selesai. Tidak ada siapa-siapa. Kamu di mana? Tidak ada jawaban. Kardi berjalan mendekati rumah. Ia membuka pintu depan yang masih belum dipasang daun pintunya. Di dalam bangunan gelap, senter Kardi bergerak ke kiri dan kanan. Tidak ada anak. Kamu tadi manggil saya. Tetap tidak ada jawaban. Kardi mulai merasa tidak nyaman. Ia hampir kembali ketika mendengar suara langkah kecil dari dalam bangunan. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar seperti langkah kaki anak kecil yang berjalan pelan di lantai semen. Kardi mengarahkan senter ke arah suara. Kosong. Langkah itu berhenti. Kardi berdiri diam. Beberapa detik kemudian terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Hehehe. Kardi langsung merinding. Ia mundur satu langkah. Saat itulah cahaya senternya mengenai tanah dekat pintu sebuah kamar. Ada bekas telapak kaki kecil. Kardi mendekat. Bekas kaki itu terlihat jelas karena tanah di bagian tersebut masih lembab akibat hujan. Ukurannya kecil. Seperti telapak kaki anak berusia sekitar 7 tahun. Yang membuat Kardi semakin takut, jejak tersebut tidak berasal dari luar menuju pintu. Jejaknya justru muncul dari dalam kamar dan mengarah lebih jauh ke bagian belakang bangunan. Kardi mengikuti jejak itu dengan sorot senter. 1, 2, 3. Jejak kecil tersebut berhenti tepat di depan dinding belakang. Tidak ada pintu. Tidak ada celah. Tidak mungkin seseorang keluar dari sana. Kardi menelan ludah. Ia mulai berpikir untuk kembali ke tempat tidur. Namun sebelum berbalik, terdengar suara anak itu lagi. Kardi. Kali ini suaranya sangat dekat. Kardi langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Senter masih menyala di tangannya. Namun ketika ia mengarahkan cahaya ke lantai, bekas telapak kaki tadi sudah tidak ada. Kardi segera keluar dari bangunan. Ia berjalan cepat menuju tempat para pekerja tidur. Sesampainya di sana, ia langsung menutup pintu dan duduk di tempat tidurnya. Ujang masih tidur pulas.
Kardi tidak membangunkannya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin suara tadi hanya akibat dirinya terlalu lelah. Mungkin juga bekas kaki itu hanya jejak kucing atau hewan lain. Namun ukuran jejak tersebut jelas seperti telapak kaki manusia. Kardi akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkan kejadian itu. Pagi harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Tetapi ada satu hal yang berubah. Ketika anak kecil itu datang sore hari, Kardi tidak langsung menghampirinya. Anak itu berdiri di tempat biasa. Mereka saling memandang. Kardi kemudian mengambil makanan dan berjalan mendekat. Ini. Anak itu menerima makanan. Kardi memberanikan diri bertanya, "Kamu semalam datang ke rumah yang sedang kami bangun?" Anak itu diam. "Kamu yang panggil nama saya." Anak itu tetap diam. Kardi memperhatikan wajahnya. Untuk beberapa saat, anak tersebut hanya tersenyum. Kemudian ia berkata dengan suara sangat pelan, "Nanti." Kardi terdiam. "Nanti apa?" Anak itu tidak menjawab lagi. Ia berbalik dan berjalan pergi. Kardi hanya bisa berdiri memandangnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa anak tersebut bukan sekadar anak kampung yang datang meminta makanan. Ada sesuatu yang disembunyikan kampung itu. Dan semakin lama Kardi berada di sana, semakin banyak kejadian aneh yang mulai muncul. Hari terakhir pekerjaan akhirnya tiba. Sejak pagi, Kardi bersama Ujang dan dua pekerja lainnya sibuk menyelesaikan bagian-bagian kecil yang masih tersisa. Dinding sudah dicat, kusen sudah terpasang, lantai telah dibersihkan, dan halaman depan tinggal dirapikan. Pak Darto datang menjelang siang untuk memeriksa hasil pekerjaan. "Sudah bagus," katanya sambil melihat bagian depan rumah. "Nanti tinggal kita bereskan alat-alat." Kardi mengangguk. "Kalau semuanya sudah selesai, saya boleh pulang duluan, Pak?" "Boleh. Tapi jangan lupa alat yang kamu pakai dikumpulkan." Kardi memang sudah ingin pulang. Hampir sebulan ia tinggal jauh dari rumah. Ia mulai rindu bertemu keluarganya dan ingin segera kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Menjelang sore, para pekerja mulai membersihkan lokasi. Kayu-kayu sisa dikumpulkan. Karung semen kosong dimasukkan ke dalam satu tumpukan. Ember, cangkul, sekop, palu, dan peralatan lain dihitung satu persatu. Kardi kemudian membawa tasnya ke tempat istirahat. Ia hanya membawa beberapa pakaian, handuk, dan barang pribadi. Sebelum berangkat, Kardi sempat berdiri di depan rumah yang selama hampir sebulan dikerjakannya. Ia merasa lega. Pekerjaan selesai dengan baik. Tidak ada kecelakaan. Tidak ada masalah dengan pemilik rumah. Walaupun beberapa kejadian aneh sempat dialaminya, Kardi memilih menganggap semuanya sebagai pengalaman yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Ketika sedang memasukkan barang ke dalam tas, ia melihat seorang anak berdiri di dekat pagar. Anak yang selama ini sering datang kepadanya. Kardi langsung mengenalinya. "Kamu datang lagi." Anak itu hanya berdiri diam. Kardi mengambil satu bungkus nasi yang masih tersisa dari bekalnya. "Ini buat kamu." Anak itu berjalan mendekat dan menerima makanan tersebut. Kardi tersenyum. "Setelah ini saya pulang." Anak itu menatap Kardi cukup lama. Tidak seperti biasanya, kali ini anak tersebut tidak langsung pergi. Kardi merasa sedikit heran. "Kamu kenapa?" Anak itu tetap diam. "Kamu mau ngomong sesuatu?" Anak tersebut menggeleng. Kardi kemudian melihat wajahnya. Anak itu tampak sedih. Kardi mengira mungkin anak tersebut merasa kehilangan teman yang biasa memberinya makanan. "Besok saya sudah nggak kerja di sini. Kamu jangan lupa makan, ya?" Anak itu masih diam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata sangat pelan, "Jangan lewat jalan yang besar." Kardi mengerutkan kening. "Kenapa?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya memegang bungkus nasi dan kemudian berjalan menjauh. Kardi memandangnya sampai hilang di balik sebuah rumah. Perkataan tersebut membuat Kardi merasa tidak nyaman.
Namun ia tetap menganggapnya sebagai ucapan anak kecil yang tidak perlu dipikirkan. Setelah semua barang terkumpul, Kardi berpamitan kepada Pak Darto dan pekerja lain. "Kalau nanti ada proyek lagi, kabari saya, Pak," kata Kardi. "Pasti." Kardi kemudian berjalan meninggalkan lokasi. Saat itu matahari masih terlihat. Jalan kampung yang selama sebulan dilaluinya terasa sangat dikenalnya. Kardi berjalan santai sambil membawa tas di bahu. Ia sempat melewati beberapa rumah warga. Namun setelah berjalan sekitar 15 menit, Kardi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berhenti. Di depannya ada sebuah rumah dengan teras kecil. Kardi merasa pernah melihat rumah itu. Ia melanjutkan langkah. Beberapa puluh meter kemudian ia melihat pohon besar di pinggir jalan. Pohon itu juga terasa familiar. Kardi mulai mengingat. Pohon tersebut memang ada di dekat kampung. Tetapi seharusnya posisi pohon itu berada di belakang, bukan di depan. Kardi terus berjalan. Tak lama kemudian ia melihat sebuah warung kecil. Warung itu memiliki bangku kayu di bagian depan dan sebuah meja panjang. Kardi langsung berhenti. Ia mengenal warung tersebut. Warung itu berada tidak jauh dari tempat proyek. Namun menurut perkiraannya, ia sudah berjalan cukup jauh dari sana. Jangan-jangan saya salah jalan. Kardi melihat ke belakang. Jalan yang baru saja dilewatinya terlihat biasa. Ia kemudian memilih berbelok ke kiri. Ia berjalan lebih cepat. 10 menit kemudian, ia kembali melihat warung yang sama. Kardi langsung terdiam. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi dilewatinya juga sama. Ini nggak mungkin. Kardi mulai merasa panik. Ia mengambil ponsel dari saku. Layar ponselnya menunjukkan tidak ada sinyal. Padahal selama bekerja, sinyal memang kadang lemah. Tetapi biasanya masih ada 1 atau 2 bar. Kardi mencoba menelepon Pak Darto. Tidak tersambung. Ia mencoba mengirim pesan. Pesannya tidak terkirim. Kardi kemudian membuka peta di ponselnya. Aplikasi tidak bisa menentukan lokasinya. Kardi memasukkan alamat kampung yang sebelumnya dikirim Pak Darto. Tidak ada hasil yang jelas. Kenapa begini? Ia menyimpan ponsel kembali ke saku. Kardi mencoba mengingat jalan ketika pertama kali datang. Saat datang, kendaraan masuk melalui jalan yang cukup panjang melewati perkebunan. Seharusnya setelah meninggalkan kampung, ia bisa menemukan jalan besar. Kardi kemudian berjalan ke arah berlawanan. Ia mempercepat langkah. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Namun pemandangan di depannya kembali terasa sama. Pohon besar. Rumah kayu. Warung kecil. Kardi mulai berkeringat meskipun udara sore cukup dingin. Ia mencoba bertanya kepada seorang warga yang sedang berdiri di depan rumah. "Pak, permisi." Orang itu menoleh. "Saya mau keluar kampung." "Jalan menuju jalan besar kemana?" "Ya." Orang tersebut hanya memandang Kardi. "Jalan besar?" "Iya." Orang itu tidak menjawab. Ia justru masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kardi semakin bingung. Ia berjalan lagi. Beberapa rumah mulai terlihat kosong. Padahal sebelumnya banyak warga yang terlihat duduk di depan rumah. Sekarang tidak ada seorang pun. Suasana kampung perlahan berubah. Kardi mendengar suara pintu ditutup dari beberapa rumah. Satu persatu. Brak, brak, brak. Ia mempercepat langkah. Matahari mulai turun. Cahaya di jalan semakin redup. Kardi mulai teringat perkataan anak tadi. Jangan lewat jalan yang besar. Saat itu ia menganggapnya tidak penting. Sekarang ia mulai bertanya-tanya apakah anak tersebut sebenarnya sedang memperingatkannya. Kardi berhenti di persimpangan. Ada 2 jalan. Satu jalan terlihat lebih lebar dan mengarah keluar kampung. Satu lagi jalan kecil yang masuk ke antara pepohonan. Kardi memilih jalan besar. Ia berjalan cukup jauh. Namun sekitar 15 menit kemudian, ia kembali melihat rumah yang sama. Rumah dengan teras kecil. Pohon besar. Warung. Kardi langsung duduk di pinggir jalan.
Napasnya mulai tidak teratur. Ia memegang kepala dengan kedua tangan. Astagfirullah. Kardi mulai membaca doa pendek untuk menenangkan diri. Ia kemudian berdiri dan mencoba mencari jalan lain. Langit semakin gelap. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada suara kendaraan. Bahkan suara serangga yang biasanya terdengar di malam hari pun seperti menghilang. Kardi mulai merasa benar-benar sendirian. Ia berjalan menuju jalan kecil yang tadi tidak dipilihnya. Baru beberapa meter berjalan, ia mendengar suara seseorang memanggil dari belakang. Kardi. Langkahnya langsung berhenti. Suara itu terdengar seperti suara Ujang. Kardi, tunggu. Kardi hampir menoleh. Namun ia teringat bahwa Ujang sudah pulang bersama pekerja lain. Tidak mungkin Ujang berada di belakangnya. Suara itu terdengar lagi. Tunggu. Kardi menutup telinganya. Ia tidak menjawab. Kemudian suara tersebut berubah menjadi suara Pak Darto. Kardi, kembali. Kardi semakin takut. Ia terus berjalan tanpa menoleh. Beberapa saat kemudian suara itu berhenti. Kardi menarik napas panjang. Ia menoleh ke depan. Jalan kecil yang dilaluinya terasa asing. Pepohonan di kiri dan kanan semakin rapat. Tidak ada rumah. Tidak ada warga. Kardi mulai sadar bahwa dirinya mungkin sudah masuk terlalu jauh. Ia berbalik hendak kembali. Namun ketika melihat ke belakang, jalan yang baru dilewatinya sudah terlihat berbeda. Tidak ada lagi warung. Tidak ada rumah. Hanya jalan tanah panjang yang gelap. Kardi berdiri terpaku. Saat itu ia benar-benar yakin bahwa dirinya tidak sedang tersesat biasa. Ada sesuatu yang sedang membuatnya berputar-putar di tempat yang sama. Ia mengambil ponsel lagi. Jam menunjukkan hampir pukul 7 malam. Baterai tinggal 20%. Sinyal tetap tidak ada. Kardi memasukkan ponsel ke saku. Ia kemudian memilih duduk sebentar di bawah pohon sambil menenangkan pikiran. Dalam keadaan seperti itu, ia hanya bisa berharap menemukan seseorang yang bisa menunjukkan jalan pulang. Namun tanpa Kardi sadari, tidak jauh dari tempatnya duduk, ada seseorang yang sejak tadi memperhatikannya dari balik kegelapan. Sosok itu perlahan keluar dari balik pepohonan. Seorang nenek tua. Dan malam itu, Kardi akan mengetahui siapa sebenarnya penghuni kampung tempatnya bekerja selama sebulan. Kardi masih duduk di bawah pohon sambil memegang tasnya erat. Keringat membasahi leher dan dahinya meskipun malam semakin dingin. Ia tidak tahu harus berjalan ke arah mana. Semua jalan yang dicoba justru membawanya kembali ke tempat yang sama. Kardi akhirnya berdiri. Kalau saya terus duduk, malah bisa bahaya, gumamnya. Ia kembali berjalan mengikuti jalan tanah di depannya. Kali ini langkahnya lebih hati-hati. Senter dari ponselnya dinyalakan karena jalan sudah hampir tidak terlihat. Beberapa meter kemudian, Kardi melihat sebuah rumah. Ada seorang laki-laki berdiri di teras. Kardi merasa lega. Pak! Laki-laki itu menoleh. Kardi mendekatinya. Permisi, Pak. Saya mau keluar kampung. Jalan menuju jalan besar lewat mana? Orang itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Kardi dengan wajah datar. Pak! Tidak ada respons. Kardi mulai merasa tidak nyaman. Saya dari proyek rumah yang baru selesai. Tadi saya jalan ke arah sana, tapi malah muter-muter. Laki-laki itu masih diam. Beberapa detik kemudian, ia masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apapun. Pintu kayu ditutup perlahan. Kardi berdiri di depan rumah tersebut dengan perasaan bingung. Ia kemudian mencoba rumah berikutnya. Seorang perempuan tua terlihat sedang duduk di kursi. Bu, maaf. Saya mau tanya jalan keluar. Perempuan itu menatap Kardi. Keluar? Iya, Bu. Perempuan tersebut tidak menjawab. Ia justru memalingkan wajah. Kardi mulai memperhatikan keadaan sekitar. Ada sesuatu yang berbeda. Rumah-rumah yang sebelumnya ia lihat selama bekerja tampak seperti rumah biasa. Namun sekarang bentuknya terlihat jauh lebih tua. Cat tembok banyak yang mengelupas. Beberapa bagian atap tampak rusak.
Pagar kayu terlihat lapuk. Padahal beberapa jam sebelumnya, ketika Kardi meninggalkan tempat proyek, rumah-rumah itu masih terlihat cukup terawat. Ia berjalan lagi. Di salah satu halaman terdapat sebuah lampu minyak kecil. Kardi merasa heran. Selama sebulan bekerja, ia selalu melihat listrik menyala di rumah-rumah kampung tersebut. Sekarang hampir tidak ada lampu listrik. Yang terlihat hanya beberapa lampu kecil dengan cahaya kekuningan. Kardi mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Ini bukan sekadar tersesat. Ada sesuatu yang berubah. Ia berjalan melewati beberapa rumah. Semakin malam, kampung itu semakin sepi. Tidak terdengar suara televisi. Tidak ada orang mengobrol. Tidak ada suara kendaraan. Hanya suara langkah kaki Kardi sendiri. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka. Kardi menoleh. Seorang laki-laki berdiri di depan sebuah rumah. "Pak, tolong." Laki-laki itu memandang Kardi. Kardi mendekat. "Saya mau pulang. Saya nggak tahu jalan keluarnya." Laki-laki itu tersenyum tipis. "Sudah malam." "Iya, Pak. Justru itu saya bingung. Besok saja." Kardi mengerutkan kening. "Besok bagaimana? Saya harus pulang malam ini." Laki-laki itu tidak menjawab. Ia masuk ke rumah. Pintu kembali tertutup. Kardi mundur perlahan. Ia mulai membaca istighfar dalam hati. Kemudian ia berjalan menjauh. Tidak lama kemudian, ia melihat seorang nenek tua duduk di depan sebuah rumah yang jauh lebih sederhana dibandingkan rumah lainnya. Nenek itu mengenakan baju panjang dan kerudung sederhana. Rambutnya sudah putih seluruhnya. Yang membuat Kardi heran, nenek tersebut justru tersenyum ketika melihatnya. "Kardi." Kardi langsung berhenti. Ia terkejut karena nenek itu tahu namanya. "Kenapa, Nek? Kenapa kamu masih berjalan ke sana kemari?" "Saya mencari jalan pulang." Nenek tersebut menunjuk kursi kayu di sampingnya. "Duduk dulu." Kardi masih ragu. Namun karena sudah lelah, ia akhirnya duduk. Nenek itu mengambil segelas air dari dalam rumah. "Minum." Kardi menerima gelas tersebut. "Terima kasih, Nek." Ia meminumnya sedikit. Airnya terasa biasa. Setelah itu nenek tersebut bertanya, "Kamu bekerja membangun rumah di ujung kampung?" Kardi mengangguk. "Iya. Baru selesai tadi." "Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" "Hampir sebulan." Nenek itu mengangguk pelan. "Kamu sering memberi makanan kepada cucuku?" Kardi langsung menatap wajah nenek tersebut. "Cucu?" "Iya." Kardi mulai mengerti. "Anak kecil yang sering datang ke tempat kerja saya." Nenek itu tersenyum. "Iya." Kardi terdiam. Berarti nenek tahu anak itu. "Tentu. Dia cucuku." Kardi kemudian merasa sedikit lega. Kalau begitu, nenek tahu jalan keluar dari sini. Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya, "Kamu tidak takut kepadanya?" "Awalnya tidak. Saya pikir dia anak kampung sini." "Dia memang anak kampung sini." Kardi mengangguk. Namun kemudian nenek itu melanjutkan, "Tapi bukan kampung manusia." Kardi langsung terdiam. "Nenek maksudnya apa?" Nenek itu memandang ke arah jalan. "Kamu belum sadar." "Sadar apa?" "Selama sebulan kamu bekerja di sini, sebenarnya kamu tidak berada di kampung manusia." Kardi merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ia mengingat semua kejadian yang dialaminya. Anak kecil yang selalu datang. Suara yang memanggil namanya. Jejak kaki di bangunan. Jalan yang selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Rumah-rumah yang berubah. Kardi menatap nenek itu. "Jadi, kampung ini." Nenek itu mengangguk. "Kampung kami." Kardi tidak langsung bisa menjawab. "Nenek manusia atau?" Nenek itu tersenyum. "Kalau saya manusia, mungkin kamu tidak akan bisa melihat keadaan kampung ini seperti sekarang." Kardi menelan ludah. "Jadi nenek jin?" "Iya."
Kardi spontan mundur sedikit. Namun nenek tersebut mengangkat tangan. Jangan takut. Saya tidak ingin mencelakai kamu. Kardi masih diam. Nenek itu kemudian menjelaskan bahwa kampung tersebut dihuni oleh bangsa jin. Mereka memiliki kehidupan seperti manusia. Ada keluarga, rumah, pekerjaan, dan aturan sendiri. Sebagian dari mereka hidup sebagai Muslim. Nenek itu termasuk salah satunya. Kalau begitu rumah yang saya bangun, itu memang rumah milik salah satu keluarga kami. Kardi semakin bingung. Tapi saya datang ke sini bersama Pak Darto dan teman-teman. Mereka juga melihat kampung ini. Nenek tersebut mengangguk. Ketika manusia datang ke wilayah kami, tidak semuanya bisa melihat keadaan sebenarnya. Ada waktu tertentu ketika batas antara tempat kami dan tempat kalian menjadi lebih dekat. Kardi mulai memahami sedikit demi sedikit. Berarti selama ini, kamu bekerja di tempat kami tanpa menyadarinya. Kardi terdiam cukup lama. Nenek tersebut kemudian tersenyum. Cucuku sering bercerita tentang kamu. Kardi mengangkat wajah. Dia bisa bicara. Dia memang tidak banyak bicara kepadamu. Tapi kepada keluarganya dia bercerita. Tentang apa? Tentang makanan yang kamu berikan. Kardi merasa malu. Saya cuma kasihan. Nah, justru itu. Nenek tersebut mengatakan bahwa cucunya sering pulang membawa makanan yang diberikan Kardi. Kadang nasi, kadang gorengan, kadang roti. Tidak pernah sekalipun Kardi meminta balasan. Dia bilang kamu selalu menyisihkan makanan untuknya. Kardi mengangguk pelan. Saya pikir dia cuma anak kecil yang sering kelaparan. Nenek tersebut tersenyum. Kebaikan seperti itu tidak dilupakan. Kardi kemudian memberanikan diri bertanya. Kalau begitu, kenapa saya bisa terjebak di sini? Nenek itu menghela napas. Karena kamu mencoba keluar dengan cara yang salah. Maksudnya? Kamu berjalan mengikuti jalan yang biasa kamu lihat ketika datang. Padahal setelah waktunya berubah, jalan itu tidak lagi bisa membawamu kembali. Kardi mengusap wajah. Terus saya harus bagaimana? Nenek itu memandang Kardi dengan serius. Saya bisa mengantarmu. Kardi langsung menatapnya. Benarkah? Iya. Kenapa nenek mau membantu saya? Nenek itu tersenyum. Karena kamu pernah membantu cucuku ketika dia membutuhkan makanan. Kardi terdiam. Nenek itu kemudian berdiri. Tapi ada syaratnya. Apa, Nek? Mulai sekarang kamu harus mengikuti semua yang saya katakan. Kardi mengangguk. Apapun itu. Jangan menoleh ketika saya bilang jangan menoleh. Jangan menjawab kalau ada yang memanggil. Dan jangan meninggalkan saya sampai kita sampai di ujung jalan. Kardi merasa semakin tegang. Ia kemudian berdiri dan mengangkat tasnya. Baik, Nek. Nenek tersebut mulai berjalan meninggalkan rumah. Kardi mengikutinya dari belakang. Baru beberapa langkah, ia mendengar suara anak kecil dari kejauhan. Kardi. Kardi berhenti. Nenek tersebut langsung menoleh. Jangan jawab. Kardi mengangguk. Ia kemudian melanjutkan langkah. Di belakang mereka, suara anak kecil itu kembali terdengar. Namun kali ini suaranya semakin jauh. Nenek tersebut terus berjalan tanpa menoleh. Kardi mulai memahami bahwa perjalanan pulang yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat sisi lain dari kampung yang selama hampir sebulan dianggapnya sebagai kampung manusia biasa. Kardi berjalan beberapa langkah di belakang nenek tua itu. Tas yang dibawanya terasa semakin berat karena sejak sore ia terus berjalan tanpa arah. Kakinya juga mulai pegal, tetapi ia tidak berani mengeluh. Nenek itu berjalan dengan langkah pelan. Anehnya, meskipun usianya terlihat sudah sangat tua, langkahnya tetap stabil. Ia tidak terlihat kelelahan sama sekali. Kardi terus mengikuti. Beberapa meter dari rumah nenek tersebut, jalan mulai berubah menjadi lebih sempit.
Rumah-rumah yang sebelumnya berdiri di sepanjang jalan perlahan menghilang. Sebagai gantinya, mereka melewati tanah kosong yang dipenuhi semak dan pepohonan. Kardi melihat ke depan. Masih jauh, Nek? Nenek itu tidak langsung menjawab. Jangan banyak bicara. Kardi mengangguk. Setelah beberapa saat, nenek tersebut berhenti. Ia menoleh kepada Kardi. Sebelum kita lanjut, dengarkan baik-baik. Kardi berdiri tegak. Ada 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan. Apa saja, Nek? Pertama, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Kardi mengangguk. Kedua, kalau ada yang memanggil namamu, jangan dijawab. Baik. Ketiga, jangan berhenti berjalan sebelum saya menyuruhmu berhenti. Kardi mulai merasa tegang. Kalau saya melihat sesuatu, jangan pedulikan. Kalau ada orang minta tolong. Nenek itu menatap Kardi cukup lama. Jangan berhenti. Kardi mengangguk lagi. Kalau saya takut. Takut boleh. Berhenti jangan. Setelah mengatakan itu, nenek tersebut kembali berjalan. Kardi mengikuti dari belakang. Jalan semakin kecil. Tanah yang mereka lewati terasa lembab dan licin. Beberapa kali kaki Kardi hampir terpeleset karena banyak akar pohon yang keluar dari permukaan tanah. Nenek tersebut tetap berjalan tanpa ragu. Kardi hanya mengikuti langkahnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari belakang. Di. Kardi langsung mengenali suara tersebut. Itu suara Ujang. Kardi, tunggu. Kardi spontan memperlambat langkah. Nenek itu langsung berkata tanpa menoleh. Terus jalan. Kardi menarik napas. Ia tidak menjawab. Suara Ujang kembali terdengar. Di, kamu mau kemana? Kardi mengepalkan tangan. Ia tahu Ujang sudah tidak mungkin berada di tempat itu. Suara tersebut terdengar semakin dekat. Kardi. Kardi menatap punggung nenek di depannya. Ia memaksa dirinya tetap berjalan. Beberapa detik kemudian suara Ujang hilang. Kardi mulai sedikit tenang. Namun belum sempat ia merasa lega, terdengar suara lain. Kardi. Kali ini suara Pak Darto. Kembali. Jalan itu salah. Kardi hampir menoleh. Ia bahkan sempat merasa yakin bahwa Pak Darto benar-benar berada di belakangnya. Namun nenek itu kembali mengingatkan. Jangan dengarkan. Kardi mengangguk. Ia terus berjalan. Suara Pak Darto semakin keras. Kardi, berhenti. Kardi menutup telinga dengan satu tangan sambil terus berjalan. Kemudian suara tersebut berubah. Kardi. Kardi langsung mengenali suara itu. Suara ibunya. Ia berhenti hampir 1 detik. Dadanya terasa sesak. Suara tersebut terdengar seperti ibunya sedang menangis. Kardi, pulang. Kardi memejamkan mata. Ia ingin sekali menoleh. Namun ia teringat pesan nenek. Jangan menjawab. Jangan menoleh. Terus berjalan. Kardi akhirnya memaksa kakinya melangkah lagi. Nenek itu tidak berkata apa-apa. Ia terus berjalan seperti tidak mendengar suara tersebut. Tidak lama kemudian, suara tangisan itu berhenti. Kardi membuka mata. Mereka sudah memasuki bagian hutan yang lebih lebat. Di kiri kanan terdapat pohon besar dengan batang yang sangat lebar. Beberapa akar menjulur sampai ke tengah jalan. Nenek itu berjalan melewati akar tersebut dengan hati-hati. Kardi mengikutinya. Kemudian mereka tiba di sebuah jalan menurun. Di bawah terlihat aliran air. Ada jembatan kayu kecil yang menghubungkan 2 sisi. Nenek itu berhenti sebentar. Pelan-pelan. Kardi mengangguk. Mereka mulai menyeberangi jembatan. Kayunya terlihat tua dan beberapa bagian terasa bergoyang ketika diinjak. Kardi memegang tali tasnya erat. Ketika berada di tengah jembatan, terdengar suara sesuatu jatuh ke air. Biur. Kardi refleks ingin melihat ke bawah. Nenek langsung berkata, "Jangan." Kardi menahan diri. Mereka terus berjalan. Begitu sampai di seberang,
Kardi mendengar suara beberapa orang tertawa. Suara itu berasal dari arah pepohonan. Kardi tidak berani melihat. Namun dari sudut matanya, ia bisa melihat beberapa bayangan berdiri di antara pepohonan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang terlihat seperti manusia. Semuanya diam. Kardi mulai berkeringat. Nek! Jangan lihat. Kardi langsung menunduk. Ia mengikuti nenek tersebut. Salah satu bayangan kemudian bergerak. Kardi mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Suara itu semakin dekat. Kardi ingin menoleh. Namun ia menahan diri. Nenek terus berjalan. Sebentar lagi, katanya. Kardi mengangguk. Mereka terus berjalan sampai suara langkah tadi berhenti. Setelah beberapa menit, pepohonan mulai jarang. Jalan kembali terlihat jelas. Di depan terdapat sebuah lapangan kecil. Nenek tersebut berhenti. Kardi ikut berhenti. Kita sudah sampai. Kardi melihat ke depan. Ada 2 jalan yang bercabang. Jalan pertama terlihat sempit dan masuk ke arah pepohonan. Jalan kedua lebih lebar dan terlihat seperti jalan tanah biasa. Nenek menunjuk jalan kedua. Ikuti jalan itu. Setelah itu, jangan berhenti sampai kamu menemukan jalan besar. Kardi memandang jalan tersebut. Benar, saya bisa pulang lewat sana. Kalau kamu tetap berjalan. Iya. Kardi merasa lega. Ia kemudian menatap nenek tersebut. Terima kasih, Nek. Nenek itu hanya mengangguk. Kardi kemudian teringat sesuatu. Nek, kenapa nenek mau repot-repot mengantar saya? Nenek tersebut tersenyum kecil. Kamu masih ingat cucuku? Kardi mengangguk. Anak yang sering saya kasih makan. Iya. Saya tidak pernah menyangka. Nenek itu memotong perkataannya. Kamu memberikan makanan karena kasihan. Kamu tidak pernah tahu siapa dia. Kamu juga tidak pernah meminta apa-apa. Kardi diam. Kebaikan seperti itu tidak semua orang mau melakukannya. Kardi menunduk. Saya cuma melakukan yang saya bisa, Nek. Dan sekarang kami melakukan yang kami bisa untukmu. Kardi mengangguk. Nenek itu kemudian menunjuk jalan. Pergilah. Kardi mengangkat tasnya. Ia mulai berjalan. Baru beberapa langkah, Kardi menoleh ke depan. Jalan tersebut terasa berbeda dari sebelumnya. Udara juga mulai berubah. Suara serangga mulai terdengar. Kemudian dari kejauhan terdengar suara kendaraan. Kardi mempercepat langkah. Ia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Semakin dekat, suara kendaraan semakin jelas. Kardi mulai yakin bahwa ia sudah berada di dekat jalan raya. Ia terus berjalan sampai akhirnya keluar dari jalan tanah. Di depannya terdapat jalan besar yang dilewati beberapa kendaraan. Kardi langsung berhenti. Ia menatap sekeliling. Tidak ada kampung. Tidak ada rumah-rumah yang tadi dilewatinya. Tidak ada nenek. Kardi berbalik. Jalan tanah yang baru dilewatinya hanya terlihat seperti jalan kecil menuju kebun. Kardi berdiri cukup lama. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Akhirnya ia mengucapkan istighfar. Alhamdulillah. Kardi kemudian berjalan menuju pinggir jalan. Tidak lama kemudian sebuah kendaraan umum melintas. Kardi melambaikan tangan. Kendaraan itu berhenti. Mas, mau kemana? Tanya sopir. Kardi menyebutkan daerah tempat tinggalnya. Naik saja. Kardi masuk dan duduk. Begitu kendaraan berjalan, ia melihat jam di ponselnya. Hampir pukul 9 malam. Kardi merasa heran. Menurut perkiraannya, perjalanan dari kampung sampai jalan besar seharusnya tidak lebih dari setengah jam. Namun ia merasa seperti sudah berjalan berjam-jam. Ia kemudian memeriksa ponselnya. Sinyal sudah kembali. Beberapa pesan masuk. Ada pesan dari Pak Darto yang menanyakan apakah Kardi sudah sampai. Ada juga pesan dari Ujang. Kardi membaca pesan tersebut dengan tangan gemetar.
Ia baru sadar bahwa orang-orang yang suaranya tadi memanggilnya bukanlah orang yang sebenarnya. Mereka hanya suara yang mencoba membuatnya menoleh. Kardi menyandarkan tubuh ke kursi. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kampung itu, ia merasa aman. Namun di dalam pikirannya masih ada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya anak kecil yang selama sebulan selalu diberinya makanan? Dan bagaimana mungkin kebaikan kecil yang dilakukan tanpa sengaja justru menjadi alasan dirinya mendapatkan jalan pulang dari kampung yang tidak seharusnya bisa dimasuki manusia? Kardi tiba di rumah hampir tengah malam. Begitu turun dari kendaraan, langkahnya terlihat berat. Tas yang sejak sore dibawanya langsung ia letakkan di dekat pintu. Tubuhnya benar-benar lelah, tetapi pikirannya masih dipenuhi kejadian yang baru saja dialaminya. Istrinya, Siti, yang sejak tadi menunggu langsung menghampirinya. Kok pulangnya malam sekali? Bukannya tadi sore sudah selesai? Kardi tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi ruang tamu dan meminta segelas air. Siti segera mengambilkannya. Kardi minum sampai habis. Kamu kenapa? Tanya Siti. Kardi menarik napas panjang. Saya tadi tersesat. Tersesat? Iya. Tapi bukan tersesat biasa. Siti duduk di depannya. Kardi kemudian menceritakan semuanya dari awal. Ia menceritakan bagaimana setelah meninggalkan lokasi proyek, dirinya terus kembali ke tempat yang sama. Ia juga menceritakan rumah-rumah yang berubah, warga yang tidak mau menjawab pertanyaan, sampai pertemuannya dengan seorang nenek tua yang mengaku sebagai jin muslim. Siti mendengarkan dengan wajah tegang. Terus kamu pulangnya bagaimana? Diantar nenek itu. Siti terdiam. Kardi kemudian menceritakan tentang anak kecil yang selama sebulan sering datang ke lokasi pembangunan. Anak yang selalu diberinya makanan. Anak yang ternyata merupakan cucu dari nenek tersebut. Jadi anak itu bukan manusia? Tanya Siti pelan. Kardi menggeleng. Saya juga baru tahu setelah tersesat. Siti memandang suaminya dengan bingung. Kenapa kamu nggak cerita dari dulu kalau sering lihat anak itu? Saya pikir anak kampung biasa. Siti tidak langsung menjawab. Ia tahu Kardi bukan orang yang suka mengarang cerita. Selama menikah, suaminya juga tidak pernah bercerita tentang pengalaman aneh seperti itu. Malam itu Kardi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara-suara yang memanggil namanya di jalan. Yang paling membuatnya teringat adalah suara anak kecil tersebut. Bukan karena menakutkan, tetapi karena Kardi mulai berpikir bahwa selama ini anak itu sebenarnya tidak pernah berniat mengganggunya. Justru sebaliknya, anak tersebut mungkin hanya ingin berteman. Keesokan paginya, Kardi menemui Ujang. Ia ingin memastikan apakah kejadian yang dialaminya memang benar, atau hanya karena dirinya kelelahan. Ujang datang sekitar pukul 9 pagi. Begitu bertemu, Kardi langsung bertanya. Jang, waktu saya pulang kemarin, kamu sudah sampai rumah duluan, kan? Iya. Jam berapa? Kalau nggak salah sekitar jam 5 sore. Kardi terdiam. Kenapa? Kamu ada lihat saya setelah itu? Ujang menggeleng. Enggak. Memangnya kenapa? Kardi menceritakan bahwa ia baru sampai di jalan besar hampir pukul 9 malam. Ujang langsung terdiam. 4 jam. Iya. Padahal dari kampung itu ke jalan besar paling lama 1 jam. Kardi mengangguk. Ujang kemudian bertanya tentang kampung tersebut. Kalau kamu mau, kita cari lagi. Kardi sempat ragu. Namun rasa penasaran lebih besar daripada rasa takutnya. Ia ingin memastikan lokasi rumah yang mereka bangun benar-benar ada. 2 hari kemudian, Kardi bersama Ujang dan Pak Darto berangkat menggunakan sepeda motor. Pak Darto yang membawa mereka menuju lokasi karena ia masih menyimpan ingatan tentang jalan yang dilewati saat membawa para pekerja. Mereka melewati jalan utama, kemudian masuk ke jalan kecil. Setelah itu melewati perkebunan. Kardi mulai mengenali beberapa tempat. Itu jalannya. Pak Darto mengikuti petunjuk Kardi. Namun setelah beberapa kilometer, Kardi mulai bingung.
Harusnya setelah tikungan itu ada jalan tanah. Pak Darto menghentikan motor. Di sini? Iya. Namun yang terlihat hanya jalan kecil yang dipenuhi rumput liar. Tidak ada jalan besar seperti yang diingat Kardi. Mereka mencoba masuk lebih jauh. Sekitar 15 menit kemudian, mereka menemukan tanah kosong. Di belakangnya terdapat kebun dan pepohonan. Kardi turun dari motor. Ia melihat sekeliling. Ini bukan. Pak Darto ikut turun. Kamu yakin? Yakin, Pak. Kardi berjalan beberapa meter. Ia mencari rumah yang selama sebulan dibangunnya. Namun tidak ada. Tidak ada pondasi. Tidak ada tembok. Tidak ada pagar. Bahkan tanah tempat bangunan itu seharusnya berdiri terlihat seperti tidak pernah disentuh manusia. Kardi semakin bingung. Pak, waktu kita datang dulu, kan ada rumah warga di sini. Pak Darto mengangguk. Iya, saya juga ingat. Ujang ikut melihat sekitar. Tapi sekarang nggak ada apa-apa. Kardi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia kemudian menunjuk sebuah pohon besar. Kalau nggak salah, pohon itu ada di belakang rumah. Pak Darto melihatnya. Berarti rumahnya harusnya di depan sini. Tapi nggak ada. Mereka bertiga mencari selama hampir 1 jam. Tidak ada hasil. Pak Darto bahkan mencoba menghubungi pemilik rumah yang memesan proyek tersebut. Namun nomor yang diberikan kepadanya ternyata sudah tidak aktif. Ini aneh, kata Pak Darto. Kardi tidak menjawab. Ia mulai mengingat semua kejadian. Rumah yang dibangun. Warga kampung. Anak kecil. Nenek tua. Semua terasa nyata. Ia bahkan masih memiliki bekas luka kecil di tangannya akibat terkena kayu ketika bekerja. Tidak mungkin semua itu hanya mimpi. Sebelum pulang, Kardi berjalan sedikit menjauh dari 2 temannya. Ia berdiri di bawah pohon yang menurutnya berada di belakang rumah proyek. Kemudian ia mendengar suara anak kecil. Kardi. Kardi langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah dekat pohon terdapat sesuatu. Sebuah bungkus makanan kecil. Kardi mengenal bungkus tersebut. Itu jenis bungkus gorengan yang sering dibelinya selama bekerja. Kardi mengambilnya. Tangannya bergetar. Jadi kamu masih di sini? Tidak ada jawaban. Kardi kemudian tersenyum tipis. Ia tidak tahu apakah anak itu benar-benar ada di sana atau tidak. Namun sejak saat itu, Kardi tidak lagi merasa takut setiap mengingatnya. Ia justru merasa berutang budi. Anak yang selama ini dianggapnya hanya seorang bocah kampung ternyata menjadi bagian dari kejadian yang menyelamatkan hidupnya. Dalam perjalanan pulang, Ujang bertanya, "Kamu masih percaya kampung itu ada?" Kardi melihat ke arah jalan di belakang. "Percaya." "Kenapa?" "Karena saya ada di sana hampir sebulan." Ujang tidak menjawab. Pak Darto yang mengendarai motor juga hanya diam. Sejak kejadian itu, Kardi tidak pernah lagi mau menerima pekerjaan di tempat terpencil tanpa bertanya lebih dulu kepada orang-orang setempat. Kalau lokasi terasa aneh, ia akan mencari informasi sebelum berangkat. Ia juga tidak lagi sembarangan berjalan ketika bekerja di tempat baru. Namun ada satu kebiasaan yang tidak berubah. Setiap kali membeli makanan, Kardi sering menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau melihat anak kecil yang meminta makan, ia tidak pernah tega mengusirnya. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, Kardi sedang bekerja di sebuah proyek baru. Saat istirahat, ia membeli 2 bungkus nasi. Satu untuk dirinya. Satu lagi untuk seorang anak jalanan yang sering lewat di sekitar proyek. Ujang melihat kebiasaan tersebut. Masih ingat kejadian dulu? Kardi tersenyum. Justru karena ingat, saya nggak mau berhenti berbuat baik. Ujang mengangguk. Kardi kemudian memberikan nasi kepada anak tersebut. Ia tidak bertanya siapa anak itu. Tidak meminta balasan. Tidak berharap apa-apa. Baginya, memberi makanan adalah hal sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Namun pengalaman di kampung gaib membuatnya memahami satu hal.
Kebaikan yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Cardi tidak pernah tahu bahwa makanan yang diberikannya setiap sore akan menjadi alasan seseorang menolongnya ketika ia tersesat. Ia juga tidak pernah tahu apakah suatu hari nanti akan bertemu lagi dengan anak kecil tersebut. Tetapi setiap kali sore datang dan ia melihat seorang anak membutuhkan makanan, Cardi selalu teringat kepada kampung itu. Ia teringat kepada nenek tua yang telah menunjukkan jalan pulang. Ia teringat kepada pesan bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Dan sejak saat itu, Cardi menjalani pekerjaannya dengan sikap yang berbeda. Ia tetap seorang kuli bangunan, tetap bekerja keras, tetap hidup sederhana. Tetapi sekarang ia lebih berhati-hati terhadap tempat yang belum dikenalnya dan lebih menghargai setiap kebaikan kecil yang bisa dilakukan kepada orang lain. Karena Cardi sudah merasakan sendiri bahwa ketika seseorang berada dalam kesulitan, pertolongan bisa datang dari arah yang sama sekali tidak pernah diperkirakan. Dan mungkin, pertolongan itu datang karena sebelumnya ia pernah melakukan sesuatu yang sederhana kepada orang lain tanpa mengharapkan apapun. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian yang dialami Cardi. Kehidupannya perlahan kembali seperti biasa. Setiap pagi ia berangkat bekerja, membawa peralatan sederhana dan bekal dari rumah. Pekerjaan sebagai kuli bangunan tetap menjadi sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelumnya. Cardi sekarang jauh lebih berhati-hati ketika menerima pekerjaan di tempat yang belum dikenalnya. Kalau mendapat tawaran kerja di daerah terpencil, ia selalu bertanya lebih dulu tentang lokasi tersebut. Ia juga tidak lagi sembarangan berjalan sendirian menjelang malam. Pengalaman ketika berputar-putar di kampung yang tidak bisa ditemukan kembali itu masih jelas dalam ingatannya. Sesekali, ketika sedang duduk beristirahat setelah bekerja, Cardi teringat kepada anak kecil yang dulu selalu datang setiap sore. Ia masih ingat bagaimana anak itu pertama kali berdiri di pinggir jalan. Tidak banyak bicara. Tidak pernah meminta dengan paksa. Ia hanya menunggu sampai Cardi menyadari keberadaannya. Awalnya Cardi memberikan makanan karena merasa kasihan. Ia melihat seorang anak kecil yang tampak sendirian dan tidak pernah didampingi orang dewasa. Cardi tidak pernah berpikir bahwa anak tersebut bukan manusia. Ia juga tidak pernah membayangkan bahwa makanan sederhana yang diberikannya akan menjadi alasan dirinya mendapatkan pertolongan ketika terjebak di kampung gaib. Kalau saja waktu itu Cardi memilih mengusir anak tersebut, mungkin ceritanya akan berbeda. Kalau Cardi merasa rugi memberikan sedikit makanan, mungkin ia tidak akan pernah mendapatkan bantuan dari nenek tua itu. Tetapi Cardi melakukan semuanya dengan sederhana. Ia melihat seseorang membutuhkan makanan, lalu ia berbagi. Tidak lebih. Dari kejadian tersebut, Cardi mendapatkan pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan dari pengalaman bekerja selama bertahun-tahun. 1. Jangan meremehkan kebaikan kecil. Kebaikan tidak harus selalu berupa sesuatu yang besar. Memberikan makanan, membantu orang yang kesusahan, menunjukkan jalan, atau sekadar memperlakukan seseorang dengan baik bisa menjadi hal yang sangat berarti. Cardi hanya memberikan sebagian makanannya kepada seorang anak. Bagi Cardi, itu bukan sesuatu yang istimewa. Namun bagi anak tersebut dan keluarganya, kebaikan itu ternyata sangat berarti. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh kebaikan kecil yang dilakukan kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti perbuatan tersebut bagi orang yang menerimanya. 2. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Cardi tidak pernah meminta apapun dari anak tersebut. Ia bahkan tidak tahu siapa sebenarnya anak yang diberinya makanan. Ia hanya merasa kasihan. Justru karena tidak mengharapkan balasan, kebaikan Cardi terasa tulus. Ketika akhirnya Cardi berada dalam kesulitan, bantuan datang dari seseorang yang tidak pernah ia duga. Hal itu menjadi pengingat bahwa berbuat baik seharusnya tidak dilakukan hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Lakukan kebaikan karena memang kita mampu melakukannya. 3. Hormati tempat yang tidak kita kenal. Cardi datang ke tempat tersebut hanya untuk bekerja. Ia tidak berniat mengganggu siapapun.
Namun ia juga tidak memahami bahwa lokasi tersebut memiliki aturan dan penghuni yang berbeda dari apa yang selama ini ia kenal. Karena itu, ketika berada di tempat baru, terutama daerah terpencil, seseorang harus menjaga sikap. Jangan sembarangan berkata kasar, jangan menantang sesuatu yang tidak dipahami, dan jangan menganggap semua tempat sama. Sikap menghormati lingkungan adalah hal sederhana yang seharusnya selalu dijaga. 4. Dengarkan nasihat orang yang menolong kita. Saat Kardi bertemu nenek tua itu, ia sebenarnya memiliki banyak pertanyaan. Namun ia memilih mengikuti petunjuk yang diberikan. Ia tidak menoleh ketika dilarang menoleh. Ia tidak menjawab ketika ada suara yang memanggil namanya. Ia juga tetap berjalan meskipun merasa takut. Kalau Kardi mengikuti rasa penasaran dan melanggar pesan tersebut, belum tentu ia bisa menemukan jalan keluar. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika seseorang yang lebih memahami keadaan memberikan nasihat, jangan langsung mengabaikannya. 5. Jangan mudah terpancing oleh sesuatu yang tidak kita pahami. Saat berada di jalan menuju dunia manusia, Kardi mendengar berbagai suara. Ada suara Ujang. Ada suara Pak Darto. Bahkan ada suara yang terdengar seperti ibunya sendiri. Semua suara itu berusaha membuat Kardi berhenti dan menoleh. Namun Kardi memilih tetap mengikuti petunjuk nenek tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menghadapi hal yang serupa. Tidak semua hal yang menarik perhatian harus diikuti. Tidak semua suara harus dijawab. Tidak semua rasa penasaran harus dipuaskan. Kadang, menjaga diri berarti tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mengabaikan sesuatu. 6. Setiap perbuatan meninggalkan akibat. Kardi tidak pernah tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya setiap sore akan memiliki pengaruh terhadap keselamatannya. Ia hanya memberikan makanan. Namun kebaikan tersebut diingat oleh keluarga anak itu. Ketika Kardi berada dalam keadaan sulit, mereka membantunya. Hal tersebut mengajarkan bahwa apa yang dilakukan seseorang kepada orang lain bisa memberikan dampak yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kebaikan mungkin tidak langsung mendapatkan balasan. Namun bukan berarti kebaikan tersebut sia-sia. Begitu juga dengan keburukan. Apa yang dilakukan seseorang kepada orang lain bisa suatu hari kembali kepada dirinya sendiri. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Kardi tetap menjalani hidupnya sebagai kuli bangunan. Ia tetap menerima pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Ia tetap membawa bekal sederhana. Ia tetap makan bersama teman-teman ketika waktu istirahat tiba. Tetapi setiap kali melihat seorang anak yang membutuhkan makanan, Kardi selalu teringat pada kejadian di kampung tersebut. Ia tidak lagi berpikir panjang untuk berbagi. Baginya, selama masih ada makanan yang bisa diberikan, tidak ada alasan untuk menolak orang yang benar-benar membutuhkan. Kardi juga tidak pernah lagi mencoba mencari kampung tersebut. Ia merasa tidak perlu. Pengalaman itu sudah cukup menjadi pelajaran baginya. Ia tahu bahwa tempat tersebut pernah ada dalam kehidupannya, meskipun ketika dicari kembali hanya ditemukan kebun, pepohonan, dan jalan kecil yang sepi. Kardi tidak tahu apakah suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan anak kecil itu. Namun ia selalu mengingat wajahnya. Seorang anak yang dahulu hanya datang setiap sore. Seorang anak yang tidak banyak bicara. Seorang anak yang tanpa disadari telah membuat Kardi memahami arti sebuah kebaikan. Kardi akhirnya menyadari bahwa selama hampir sebulan bekerja di tempat itu, sebenarnya bukan hanya sebuah rumah yang ia bangun. Ia juga meninggalkan sebuah kebaikan yang ternyata menjadi jalan keselamatannya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari pengalaman tersebut. Kita tidak pernah tahu kapan sebuah kebaikan akan kembali kepada kita. Karena itu, selama masih mampu berbuat baik, lakukanlah. Jangan menunggu kaya. Jangan menunggu punya banyak. Jangan menunggu mendapatkan balasan. Sebab terkadang, kebaikan yang kita anggap kecil justru menjadi pertolongan terbesar ketika kita berada dalam keadaan yang paling membutuhkan. Seperti yang dialami Kardi. Ia memberi makanan kepada seorang anak tanpa mengharapkan apapun. Namun ketika ia tersesat di tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia, kebaikan itu menjadi alasan seseorang datang menolongnya.
Kebaikan yang dilakukan dengan tulus mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi tidak pernah benar-benar hilang.